secara nafkah lu terus dinafkahin kan ya mungkin. Yang kapan? Iya, maksudnya selama 5 juta per bulan. 5 juta, serius? Itu pun 1 tahun yang lalu. Sebelumnya tuh malah 3 juta. Lia Ladista, ngobrol suka-suka. Udah siap belum? Alhamdulillah, aku selalu siap dalam hal apapun. Ya lu emang ini banget ya. Selalu siap dalam hal terburuk pun. Hal terburuk. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah sekarang ini lagi udah mulai baik. Udah mulai baik. Nah, kenapa sih gue nanya gitu? Maksudnya apa kabar Lia gitu kan? Karena yang gue lihat, lu lagi rame banget di sosmed. Lu lagi rame banget di infotainment terkait kasus inilah, kasus itulah. Kok ada ini itu ya? Nanti kita bahas. Ya? Soalnya ada beberapa kan. Tapi lu udah membaik. Membaiknya ini dari segi apa nih? Dari segi fisik dulu ya, Mos. Fisik. Oh, kemarin sempat drop. Enggak, jadi kayak aku tuh kayak orang hilang aja gitu kemarin, kayak nggak ngerawat diri aja gitu karena saking shocknya dengan masalah aku gitu. Tapi sekarang udah kembali ke diri aku sendiri lagi lah. Tapi poni masih belum panjang ya, Wak. Udah kok di sini. Ceritalah sedikit gimana, maksudnya apa yang sekarang lu hadapin gitu. Mungkin apa ya dihadapin? Kalau dari infotainment kan kepotong-potong. Nah, di sini itu kita benar-benar kayak menceritakan apa yang lu sedang rasain, lu sedang hadapin gitu. Hadapin ya seperti tadi itu ada kasus yang kayak mau divorce atau gimana divorce. nih? Iya, jadi aku lagi ngajuin gugatan cerai gitu kan. Karena suamiku ikut terlibat masalah hukum gitu. Jadi aku nggak mau nyebutin apa karena di sosmed pun udah banyak ya. Jadi biar nggak keluar dari mulut aku sendiri gitu. Yang pasti dirimu sedang ada masalah rumah tangga. Ya, betul sekali. Kayaknya 2022 ke 2023 masalah rumah tangga terus ya, Wak, yang lagi rame. Lagi naik itu. Sebenarnya jujur ya, sebagai teman, sebagai sahabat gue prihatin. Terima kasih. Siapa sih yang mau, maksudnya melihat temannya dalam keadaan masalah gitu. Tapi, masa gue juga kenal kedua belah pihak kan, kenal lu. Tapi lu boleh menjabarkan sedikit ya, yang membuat lu paling terluka. Ih, jangan gitu, aku tuh kayak pengen nangis kalau ngomongin itu, Mos. Sorry. Nggak apa-apa, jadi aku tuh masih belum bisa ngomong tuh yang nggak ada nangis gitu. Belum bisa, karena emang kan baru banget ya, Mas. Itu baru banget dan masih... Sebenarnya aku tuh udah banyak nolak tawaran TV sementara ini gitu. Jadi kalau di infotainment kan mereka datang di saat aku lagi pengajuan gugatan ya. Jadi aku nggak bisa, aku nggak ngundang. Jadi mereka datang sendiri karena emang denger, apalagi lawyer aku kan orang sudah pada tahu kan ya. Jadi aku nggak pernah ngundang infotainment, aku nggak pernah. Jadi aku nggak mau ngambil kesempatan apapun dalam hal ini gitu, Bos. Karena kan ini masalah. Bukannya membanggakan untuk diumbar-umbar sebenarnya kan. Jadi banyak tawaran-tawaran TV, gitu. Ya banyak tawaran-tawaran TV juga yang aku sementara tolak dulu. Nanti kalau aku udah siap gitu, aku udah oke gitu, I'm fine gitu, aku udah baik-baik saja gitu. Tapi memang nggak bisa, emang kayak tiap ngomong ya pasti nangis gitu, karena kayak bukan nggak nerima ya, apa ya, kayak nggak percaya gitu loh, gitu ya, tapi terjadi gitu. Iya benar, kayak gitu aja. Tapi membuat lo bener-bener kayak akhirnya ngambil keputusan kayak lo mau divorce gitu. Ya mohon maaf, misalnya kadang ada istri ketika lagi suaminya dalam masalah, lo pasti seorang istri akan nemenin, mendukung gitu. Nah ini apa yang membuat lo kayak udah deh gitu? Karena udah berkali-kali, Mos. Jadi ini tuh bukannya sekali dua kali ya, mungkin sekali udah dimaafin. Bahkan 7 tahun yang lalu juga ada kok, ada di di Google juga cari aja, itu kejadian ini tuh udah pernah ada gitu. Kedua kali, ketiga kali ya. Akhirnya kalau kita setiap manusia pasti punya kesalahan, tapi bagaimana kita menyikapi ke depannya. 1 kali kesalahan, 2 kali kesalahan akan berubah gitu. Menurut aku ya, karena aku juga punya kesalahan. Aku juga bukan orang yang suci, bukan sempurna, nggak pernah salah ya. Aku pasti ada salah, tapi kalau aku diperingatin atau ditegur ya aku pasti berusaha untuk memperbaikinya. Tapi dia ini mungkin aku nggak ngerti ya kenapa gitu. Dalam kasus ini tuh dia berkali-kali gitu dan memang dalam kategori kayak udah kecanduan gitu, Mas. Kecanduan judi online kan. Oh, judi. Ya, sorry. Gua baru masa pengen juga mendengar darimu dulu langsung bahwa itu tentang judi. Nah, ketika judi itu kan masalah habit ya mungkin ya. Kalau sudah berulang-ulang kali diulangin terus. Sama kayak narkoba lah ya. Iya. Nah, yang membuat lu akhirnya kayak ke diri elunya berpengaruhnya seperti apa gitu? Karena ini tuh sudah melibatkan masalah hukum, Mas. Jadi seandainya dia menghabis judi
tetap aku akan. Dia nggak ngasih ke lu. Bukan nggak, kalau nggak ngasih gue kena kesaret juga ya bos. Ya maksudnya kalau meski aku nggak membenarkan apapun dalam hal judi ya, meskipun dia pakai uang kita sendiri ataupun pakai uang kantor pun, apalagi uang kantor ya. Jadi pakai uang sendiri pun aku tetap akan menceraikan, tetap karena udah komitmen dari awal. Kantor juga. Iya, karena dari awal, dari sebelum nikah pun udah berkomitmen. Kalau sampai kejadian ini lagi, mendingan pisah gitu. Dan 3 kali ini ya apalagi yang mau kita, berarti nggak ada berubah gitu. Akhirnya. Berarti udah berapa kali kasih ultimatum? Iya, gitu. itu masih terakhir tuh bulan Maret itu uang apa namanya? Program hamil ya dia pakai buat judi. Oh iya, yang gue dengar juga dari lu lagi fokus banget untuk ngomongan ya. Ternyata waktu kita mau program sudah dites, dua-duanya nggak ada masalah, tinggal nunggu datang bulan langsung diambil spermanya dia kan, ya langsung disuntikin. Oh gitu, itu kan program tabung. Iya, karena kan ditabungnya ke lu juga. Aku tabungnya maksudnya. Atau ke bank. Terus ternyata dia COVID. Oke. Ya, jadi ternyata dia kena COVID, jadi nggak bisa diambil tes spermanya, dia nggak bisa diambil kan. Ya udahlah, kita balik dulu ke Manado sambil nunggu selesai. Jadi kamu sempat ngilang ya waktu itu berapa bulan ya? Memang fokus ke sana ya? Udah 1 tahun lebih. Oh 1 tahun lebih. 1 tahun 3-4 bulan mos, iya. Terus ya udah akhirnya dia pakai uangnya buat jadi. Dan yang terparah kemarin, yang terparah itu yang bulan November Desember itu ternyata dia pakai uang kantor. Dirimu tahunya kapan? Dia ngaku tanggal 2 Desember waktu ulang tahun dia. Jadi dia ngaku hari tanggal 2 gitu ya. Yang dia bilang aku hari Senin aku nanti ditarik ke Kanwil. Kan dia pimpinan cabang ya. Terus ditarik ke Kanwil, aku kaget pasti ada kasus gitu. Kenapa? Iya ada kasusku. Kasus apa? Saya pakai uang kantor. Buat apa? Itu pun aku shock gitu. Kayak karena kita nggak punya kebutuhan yang mengharuskan kita buat judi gitu loh. Setahu aku ya, maksudnya kalian hidup berkecukupan. Kita nggak usah bilang ini ya kaya ya, atau gimana. Aku bilang gini kan, mesti gini. Kalau orang judi itu kalau nggak butuh buat nutup utang yang lain gitu, atau kecanduan, udah kecanduan enak gitu loh, udah pernah dapat banyak, pengen terus itu. Atau kalau enggak dia punya kebutuhan yang memang harus mendesak, yang harus kalau ini siapa tahu jadi kayak untung-untungan lah kalau jadi buat bayar utang gitu. Sedangkan kita nggak punya utang. Pepet lah ya gitu, ketika nggak ada choice lain mungkin. Jadi dari sisi aku nggak punya hutang di bank yang gimana-gimana, dari sisi dia juga ya dia pasti tahu lah maksudnya. Iya. Jadi kayak nggak masuk akal kamu judi tuh, kayak nggak, apalagi sampai sekian M gitu kan, sekian miliar itu nggak masuk akal aja. Jadi ya kalau ngefeknya buat aku, ya pasti orang kesannya ini iyalah istrinya artis. Meskipun udah nggak artis lagi ini. Ya. Kok nggak artis? Baru kemarin 4 hari lalu dia launching lagu. Launching lagu apa yang ya? No Comment. Ya kan di YouTube gue lihat. Bukan launching lagu, gilingan lu ya. Ya maksudnya itu kan podcast apa namanya? Cover. Enggak, apa namanya? Tapi kan masih karya hitungannya. Jadi teman bikin terus collab gitu loh. Hitungannya kan masih karya. Tapi bukan. Kalau yang udah nggak artis itu lagi, lu bener-bener ngilang, nggak produktif lagi. Ini lu hadir ke sini lu artis. Ya karena aku dari Jakarta. Karena gitu. Ya, oke. Tapi yang paling lu sesalkan, maksudnya apa gitu? Dan yang paling lu syukurin apa dari kejadian ini? Yang paling aku sesalin, aku nyeselnya bukan di sisi aku ya, di sisi dia, karena dia tuh masih muda, karir yang bagus, punya potensi yang bagus. Smart. Jadi dia masih bisa jadi, ya kalau di dunianya dia tuh mungkin masih bisa jadi dirut. Kan kita bercita-cita setinggi mungkin ya mas. Apalagi dia di usia segitu dia udah jadi pincang, sedangkan teman-teman dia aja butuh waktu 30 tahun. Dia muda loh maksudnya. Iya, dia masih muda udah jadi. Dia itu baru mungkin 11 atau 12 tahun di dulu pinca aku mantan bank juga ya. Aku dulu kerja di bank juga. Pinca aku tuh juga udah berumur 50-an. Iya banyak loh. Jadi harusnya dia tuh bersyukur gitu. Tapi yang namanya cobaan kita nggak pernah bisa milih-milih. Jadi harus kita sendiri. Betul. Itu menyesalinya bukan dari akunya. Bukan karena aku ngerasa nggak pernah ngedapatin apapun menguntungkan dalam hal ini gitu. Tapi secara nafkah lu tetap dinafkahin kan ya mungkin. Yang kapan? Iya maksudnya selama 5 juta per bulan. 5 juta, serius? Itu pun 1 tahun yang lalu. Sebelumnya tuh malah 3 juta. Sebelumnya, tapi itu all in. Iya tuh 3 juta. Enggak, maksudnya ya dia ngasih aku 3 juta. Dia ngasih aja gitu segitu ya. Dia ngasih aku 3 juta. Nah, semuanya mah dia yang urus sih, rumah apa segala macam. Maksudnya kayak makan apa yang mau dia semua. Tapi aku bukan tipe cewek makan. Lu tahu gue lah, maksudnya kan enggak pernah paling enggak neko-neko, enggak milih teman, enggak milih makanan. Enggak pernah. Dia cabai aja dikunyah, udah itu doang cukup.
Mungkin gue challenge ya Mas, kalian mandi lumpur sekarang. Ya ampun. Jadi aku semua pada kayak, iya benar, maksudnya dengan gitu. kesederhanaan itu, maksudnya dengan dikasih 5 juta lu cukup gitu ya, bukan masalah banyak atau enggak, tapi lu cukup ya sebenarnya nggak ada alasan. Dan aku nggak butuh buat gaya hidup. Kalau aku bertemannya, seandainya aku harus punya produk ini yang branded ya aku kurang Mos, apa segitu nggak dapet apa-apa. Tapi kan aku nggak ngerasa punya apa-apa dan aku fine aja dengan hidupku santai. Gitu-gituan. Meskipun sekelilingku mau pakai barang branded kayak gimana pun ya aku nggak peduli, itu mereka kan, bukan aku, dan aku nggak harus jadi mereka gitu. Adalah 1-2 yang kita punya, siapa tahu nanti suatu saat kita ketemu sama seseorang yang mengharuskan kita memakai itu ya ada gitu, tapi bukan kebutuhan khusus yang harus aku beli gitu. Jadi ya makanya mau dia kasih berapapun ya aku masih punya tabungan lah waktu itu ya. Itu kekecewaan sebagai personal lah ya, maksudnya tapi sebagai teman hidup, sebagai pasangan, lu kayak nggak merasa menyesal, oh aku nih udah nggak ada suami lagi gitu. Enggak. Otomatis di dalamnya kan pasti ada cinta, ada apa gitu. Kalau dibilang cinta gimana ya Mas, aku sama dia itu kayak teman sih sebenarnya. Kalau orang bilang kalau sayang, iya aku masih sayang gitu, tapi kalau dibilang cinta tuh karena hari-hariku sama dia terlalu hambar kali ya. Hambar itu jadi kayak teman gitu loh, gimana sih Mas, jadi tapi ya, bukankah gini ya, orang berpasangan aku aja 10 bulan udah gak berhubungan badan sama dia. 11, sekarang udah setahun nih. Februari setahun pas. Karena nunggu program itu? Enggak, karena ternyata dia sudah kecanduan kan. Jadi dia pulang udah capek tidur, dia pulang kerja capek tidur, sampai aku pernah nanya, kamu punya cewek enggak? Serius? Tanyain dia masih hidup tuh. Dia bilang, kamu punya cewek ya yang? Enggak lah, kata dia gitu. Oke. Selama 10 bulan nggak pernah disentuh sebagai wanita ya, pasti ya lu tadi kan penasaran gitu, Mas, lu punya selingkuh nggak sih? Gitu, kenapa gua nggak pernah dijamah? Atau gua udah gimana, bu ikan asin? Atau gimana? Kan bisa jadi lu berprasangka, bisa jadi gue kurang seksi. Kurang seksi. Gimana sih hasrat birahi lu yang lu pendam sama itu? Kebetulan aku bukan tipe yang maniak, maksudnya aku tuh orangnya nggak mungkin. Serius. Lu kan katanya image Lia Ladista ini seksi, bibirnya aja itu filler. Bukan, tapi kan lu sering banget lu kalau kadang lu ada live misalnya kayak di Instagram, orang sering bilang, ih bibirnya seksi gitu. Sementara apa hubungannya sama bibir seksi? Bukan, tapi image lu itu bahwa lu itu kayak kuat gitu. Lu tahu ini? Jangan kita lah, kita udah teman. Nanti dia malu-malu sama ini dulu. Wah, lu apa kabar? Dia ngobrol. Setan. Diam. Ini anak-anak di bawah umur. Oh ya, tapi di bawah perut. Oh ya. Terus gimana itu? Enggak. Jadi aku tuh tipe apa ya? Bukan. Ya udah, kalau gua zolimin ya gua gitu ya. Zolimin. Aku orangnya soalnya nggak mau ditolak, Mos. Oh, nggak mau ditolak. Aku tuh orangnya tuh kayak kenapa ya? Apa lu bintangnya apa? Taurus. Oke. Taurus emang gitu kan? Nggak mau ditolak kan? Yes. Lu jangan sok mengerti bintang lu. Dia tahu nggak? Kalau Bella ini dia ngaku 2 bintang dia. Cancer, Gemini. Jadi yang mana yang bener? Nggak jelas. Giliran dia playing victim, dia bilang aku Gemini. Gemini ya gimana? Diam. Jadi aku tuh aku tuh sama hal kecil aja nih, sananya kata, ayo makan di situ yuk. Dia bilang, nggak enak gitu loh. Apa? Gini-gini enakan di sini. Oh ya udah. Terus abis itu tuh dia saatnya dia bilang, tapi kamu mau di situ ya? Enggak. Jadi aku udah nggak berminat gitu. Jadi aku sekali ditolak nggak bakal lagi aku tuh. Karena aku tapi tetap ngikut. Iya, mau makan apa dia ikut. Aku tuh mau pergi kemana? Ayo kita ke sini yuk. Enggak, ngapain ke situ? Nggak enak. Ke Bali aja yuk. Ya udah gitu. Dan aku nggak akan ngajak lagi kemana-mana. Jadi aku tipenya yang satu kali aku ditolak, aku nggak bakal lagi ngajuin apapun gitu. Jadi aku udah ikut aja gitu. Jadi selama ini dan dia pulang itu bilang dia katanya dia gimana mau orang berhasrat, dia datang langsung diteleponin, disuruh ini target ini, pokoknya dia alasan kayak gitu loh. Padahal aku nggak pernah minta gitu. Kenapa dia sendiri mungkin ya berasa sendiri gitu loh. Jadi kayak gitu. Tapi di luar kasus itu, selama lu bilang 10 bulan dengan tidak ada apa istilahnya, tidak ada berhubungan, apakah itu yang memicu lu kayak udah gua nggak cinta lagi gitu atau gimana? Ya dijalanin aja gitu. Kalau sebenarnya nggak ada ngaruh ke situ sih, Mos. Karena dan untungnya waktu itu aku ada 12 kucing ya di rumah. Jadi aku udah fokus sama kucing ya. Okay. Jadi aku tuh ada nama-namanya. Iya, namanya hurufnya T semua. Tante. Tonto. Tom, Timmy, Tami, Thor, Tegar.
Oh, Thalia. penyanyi itu ya. Terakhir Thalia tahu nggak? Dan kejadian ini gue nyesel banget kasih nama Thalia kan Puta sama Lia, jadi gue nyesel banget. Oh, Thalia. Gak mau diganti, nggak mau diganti lagi nggak. Aku bilang sama yang aku kasih ke orang kan adopternya, kita bilang, Kak ganti aja namanya nggak apa-apa. Enggak ibu, ini kan kenang-kenangan ibu sama bapak. Thalia nggak mau diganti. Kalau Tegar itu kan ada 2. Jadi aku tanggal 2 Desember itu dapat hadiah 2 kucing nih. Satu itu yang si Thalia itu yang kecil Kaliko itu, satu lagi itu yang si Tegar. Kenapa kasih nama Tegar itu? Dia tuh kayak nurut banget gitu loh, mau kayak biar aku pus, aku bawa makanan kucing. Itu yang Poppy. Itu Poppy. Poppy. Jadi aku bilang kayak ngerti gitu, dia tuh kalau digendong apa tuh ngeliatin aja gini gitu, tak kasih nama Tegar. Ya dia udah ngerasa Tegar. gitu ya. Baru dikasih kado, ini udah tuan ditinggal. gua orangnya tegar banget gitu. Udah mau ditinggal gitu kan ditinggal akhirnya kan. Jadi semuanya di sana. Jadi aku lebih dan sibuk sama kesibukan lu kucing. teralihkan ke situ. Iya benar sekali. Makanya orang bilang nggak percaya, pasti kamu sendiri ya di kamar mandi ya gini. Enggak, aku bilang. Apa pendapat? Gimana apapun enggak. Pendapat teman-teman lingkungan ketika mengetahui kabar ini pasti ada yang shock kan? Iya, nah, awalnya. Apakah ini sempat mereka mengunduh ini sensasi lagi nih? Karena kalau dia biasanya kalau nggak kasus, sensasi misalnya gitu. Apa tanggapan? Enggak sih, nggak tahu ya kalau netizen atau masyarakat luar ya. Kalau teman-teman aku malah aku nulis status mereka tuh yang kenapa apa suami selingkuh ya kenapa gitu semua gitu. Tapi aku nggak ngasih tahu, aku nggak mau bercerita kalau nggak face to face. Aku nggak mau cerita lewat telepon. Jadi karena ini kan cerita aku ya. Jadi kalau kita bertemu langsung setidaknya lu ngerasain apa yang jangan sampai cuma iya beda. Tiba-tiba dia lagi ngapain, gue telepon kecempres ngomong, dia nya nggak tahu ngapain kan. Benar-benar. Dan ini salah kan terima kita gitu. bisa saling lihat. Gitu. Iya dan kita tahu ngobrol sama siapa gitu, nggak sama. Yang orang terdekat kok aja taunya pas udah ketemu, pas udah di Jakarta. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu. Ya ada. Oke, kita tinggalkan sedikit masalah rumah tangga. Gimana masalah karir? Tadi sempat lo di awal bilang ya gue lagi bukan artis lagi. Kenapa begitu? Bagaimana dengan nasib Tiga Serigala? Kenapa gue bilang bukan artis? Kalau menurut aku artis itu yang masih produktif ya. Karena aku kemarin sempat mungkin kalau dibilang mantan artis gitu. Oke lah, kemarin kan aku sempat vakum berapa lama kan. Nah ini ya vakum kalau ada kotoran debu. Vakum cleaner itu. Terus sekarang aku baru mau mulai merintis lagi, nah, tapi berarti sendiri. mau jadi lagi. Ya, tapi ini? Solo. Kenapa aku memilih Solo? Karena aku Lamongan Solo kan dekat. Berapa jam sih ya? Berarti itu grup kenapa bubar? Bukan bubar sih sebenarnya, karena kan mereka tuh di Jawa masing-masing. ya. Oh, sih. Jadi mereka tuh Ciklu, siapa nih? Aku di Jakarta, ayahnya di Jawa. Dengan dirimu Jawa. Kemarin juga liburan ya, setahun lebih ya, bersama suami gitu. Ya aku sendiri tuh lebih bisa fokus lah ke diri sendiri gitu. Tapi ya masih proses, masih harus ngurusin badan, masih harus begini banyak hal. Makanya aku diam dulu kan mau puasa juga, jadi nggak langsung keluar. Aku bisa aja manfaatin momen sekarang aku bikin lagu besok jadi tempat bisa, tapi yang kenapa nggak usah buru-buru, segala sesuatu lebih bagus kalau berproses kayak gitu. Tapi kenapa lu akhirnya memilih kayaknya ya udah ini saatnya gua solo? Kalau dari aku sih enggak, karena kebetulan aku udah ngomong ke salah satu yang mau pegang aku nanti. Gua pegang nih. Nggak mau, kita mukrim nggak apa-apa. Murim, hemci gitu ya. Terus? Aku bilang gitu tapi kamu sendiri aja ya, saya maunya kamu sendiri, saya mau menteri kamu sendiri gitu. Terus saya bilang iya, oh iya Pak. Jadi kenapa aku bilang iya, karena lebih mudah kalau untuk persaingan banyak ya maksudnya. Banyak, tapi aku tiap hari bermunculan. Ya baru-baru lebih seksi, lebih cantik gitu. Tapi yang namanya rezeki kita nggak bisa ukur dengan hal-hal yang itu. Kita lihat berkiblat Umi aja masih eksis sampai sekarang, Umi Elvi gitu, Bunda Rita aja. Jadi aku rasa sih semua orang punya kesempatan gitu. Iya, yang penting setidaknya tuh kita mencoba dulu lah. Kalau trio bisa saja, tapi karena aku capek kalau harus ganti-ganti orang lagi. Karena kan Cipluk ini, Angel ini di Jawa, ya kan? Dia ada keluarga, dia ada anak. Kalau aku suruh dia stay Jakarta nggak mungkin, ya kan? Dan aku nggak mau ganti-ganti orang lagi. Aku kalau udah srek udahlah gitu. Udah srek, udah jadi nyaman, tapi nanti gitu ya. aku bilang sama yang mau pegang aku nanti, ya bilang kalau nanti ada sekali 2 kali job serigala nggak apa-apa ya Pak, saya bilang gitu, buat kangen-kangenan nggak apa-apa, karena serigala kan punya aku sendiri, jadi bebas. Kalau tuh ada orang ngejob yang 2 tetap aku diganti pun nggak apa-apa, yang penting mereka jalan. Gitu. Karena kalau dulu kalau bisa dibilang trio Macan kan gitu juga ya, memang apa istilahnya, lu yang ngebangun. Iya aku yang bikin, gitu. aku yang bikin. Masalahnya dipegang label kan waktu itu, jadi haknya. Tapi aku nggak daftarin kan dulu Mas, iya didaftarin sama
sama manajemen lain. Terus kira-kira ke depan apa nih yang akan lu kerjakan selain itu tadi misalnya akan solo, apalagi nih? Aku lagi bisnis kecil-kecilan nih. Bisnis keripik pedas jendes. Bawa nggak? Belum, hari ini baru datang stikernya. Nanti kalau ada lagi ya. Kan nggak ada stiker juga nggak apa-apa, gua berarti makan. Nggak kelihatan. Emang gua mau lihat promo dong. Oh iya. Kan harus ada Nanti feedbacknya. gua sebut. Kirim ya. Iya, ntar kirim. Nanti gua pajang di sini nih. Serius loh. Keripik janda. Ini ada yang nonton nggak masalahnya nih? Ya Allah, lu nggak lihat ini udah 14 juta. Oh, apanya? Belum tayang aja. Sama kayak live. Makanya doain lu ajak fans lu ya nonton ya. Iya, untuk subscribe di komen. Kalian juga mau nanya apa juga boleh ya nanti. Jadi kita interaksi. Nanya apa nanti gua undang Lia lagi, gua klarifikasi lagi. Nanya lagi, gua klarifikasi lagi. Capek ya, Mas. Enggak kelar-kelar itu. Di sini aja ya langsung. Enggak DM gue aja langsung deh gitu. Iya. Jadi usaha keripik, terus apa lagi? Belum, ini ada yang mau nawarin nggak? Ada yang menawarin daging, Mos. Jadi daging freezeran gitu. Oke. Kirain nawarin daging lu masak. Usaha rendang kan bisa jadi. Oh, enggak, jadi dia tuh kayak yang buat stick-stick gitu loh, Mos. Tapi baru mau hari ini, nanti jam 6 baru ketemu. Jadi dia stoknya itu kayak yang apa ya, masih kebekuan gitu loh. Beku semua yang buat stick, yang dibuat kayak racai gitu-gitu ya, lah. Gue suka tuh. Nah, dia mau ngajak kerjasama tapi banyak sih tawaran, Mos, kan datanya pas posisinya pas lagi membutuhkan gitu ya. Nah, kemarin nggak ada yang nawarin gitu. Kemarin ya mungkin karena ya komunikasi juga. Pas udah jual keripik nih, banyak banget yang nawarin keripik aku dong Kak, di ini dong gitu. Banyak banget dijual dong gitu. Terus kenapa nggak lo ambil semua? Lagi milih-milih juga? Enggak, aku tuh maunya tuh yang berkualitas, Mos. Jadi aku tuh harus ngerasain dulu keripiknya. Karena kalau dia cuma sekedar laku hari ini aja, nanti tahu lagi nggak kapok gitu kan. Karena mikirnya jangka panjang ya. Ya, jadi aku harus ngerasain dulu kayak kemarin nih, coba dulu keripik ini. Dan satu hari tuh bisa kejual 300 gitu kan kemarin itu 300 bungkus gitu kan. Terus banyak yang order lagi dong PO, masih sampai PO, Mos. Jadi itu kemarin 2 hari tuh 4.000. Benar-benar PO stop seminggu gitu kan. Aku mikirnya terus yang punya ini bilang, "Kenapa nggak kamu aja aku bikinin. Nanti kamu pakai label kamu sendiri tapi pakai BPOM-nya dia." Tapi kan ini jatuh UMKM karena nggak ada bungkusnya, cuma plastik. Dikasih stiker jadi jatuhnya kayak UMKM kan. Jadi highlightnya ini kita bagus nih. Bercerai dari suami, dia lagi jual keripik. Lucu. Bukan jual diri. Bukan jual diri. Terus apa lagi? Gitu, sementara baru itu. Kan kalau dulu, Lia Ledista ini sibuk banget ya dari nyanyi dengan apa namanya? Tahun berapa tuh? Iya, setiap tahun yang gua dari kenal gua masih di kampung aja lu udah warawiri. Giling. Benar, gua masih di kampung tuh waktu lu berlima. Terus apa istilahnya main film juga, ya kan? Iya. Jadi memang ini udah ada tawaran kalau main film, Mos. Terus kalau nyanyi, dia tuh nyanyinya kalau menurut gua gini harus dibayar sebenarnya 2 kali lipat daripada artis lain. Karena kenapa? Gitu. Kita 3 kali aja. Effortnya. Lu pernah itu gelantungan gak sih? Lu pikir gue monyet? Kan ada tuh kan. Gelantungan. Nggak pernah. Kalau rijing pernah naik nggak? Apanya? Naik rijing siapa manggung? Kalau naik rijing. Dulu kan, Mos. Terus gelantungan kepala ke bawah nggak? Kamu kayaknya yang waktu itu ya? Enggak, ya? Gua gila lo. Nggak pernah ya? Enggak lah. Ya mana tahu kan atraksi serigala. Debu sekalian, Mos, pakai api yang bus gitu. Tagline-nya 3 serigala. Au gitu ya? 3 serigala, au gitu ya. Kalau bukan au. Kalau au. Kalau aum kan macan. Aum. Terus apa nih kayak untuk karir lagi? Untuk karir? Berarti memang nggak ada yang pengen lu rubah dari segala penampilan karena itu menjadi karakter, ya? Merubah body pengennya. Katanya pede selama ini nggak masalah gitu. Iya kan, selama ini kan emang gue pikir karena udah laku gitu. Terus kalau aku waktu itu siapa lagi yang ngelirik gua nih? Gitu. kalau aku nggak makan, dia juga waktu itu udah aku juga nggak makan gitu. Jadi ya gimana? Itu memang dia nggak mau aku kurus, Mos. Tahu nggak sih? Dia tuh nggak mau aku kurus kayaknya sengaja kayaknya. Iya. Ini sebelum kejadian jujur ya, gua ngelihat ya namanya pasangan ya, kita juga pengen punya pasangan gitu. Gua ngeliat sebelum kejadian yang lu tiba-tiba udah balik dapat kabar misalnya Lia Ledista udah di sini gitu, dengan gua lihat di infotainment udah rame. Nah, gua ngeliat kan lagi happy tuh liburan. Liburan. Bukan liburan sih, mungkin lu wisataan. Karena pas banget itu momennya pas 7 tahun pernikahan, Mos, November Desember ulang tahun dia, jadi dempetan. Harusnya kita jalan-jalan ke suatu tempat lah waktu itu ceritanya, nggak jadi. Ternyata jalan-jalannya ke lapas.
Tapi udah mah ini masih Iya, proses. titipan kejaksaan. Jadi tinggal sidang aja. Oke. Nah, dengan masih ada berhubungan nggak sekarang? Mungkin Udah aku tutup. Kok ninggalin gua gitu? Enggak dong, dia udah tahu dari awal. Waktu dia ngasih tahu pun dia bilang kalau kamu ceraikan saya terima. Yang dia tahu dari awal, dia tahu bakal aku ceraiin karena konsekuensi dari awal sekali dua kali. Kalau kamu kejadian lagi saya tinggal gitu. Dia udah tahu. Nah, ini sedikit nih, ini menarik, kita balik lagi ya sedikit ke di awal. Gua sempat melihat status lo waktu itu, lo katanya diteror. Apa teror apa maksudnya? Sebenarnya di teror itu bukan langsung teror itu yang sampai mau dibunuh atau karena orang kan udah ini kemana-mana di teror wajar ya. kan gue gitu. berpikir gini, dia diteror. Iya. Gitu. Ini terkait diteror, apa nih? Diteror itu dalam arti gini, semenjak aku datang ke Jakarta, itu teman-teman aku, siapapun yang dekat sama aku, siapapun yang jalan sama aku diteror. Lihat di mana sekarang, tinggal di mana, lihat sekarang gini. Kayak kesannya tuh kamu jangan tinggalin dia dong, kamu gini. Mereka nggak tahu. Begitu. Iya, jadi semua teman-temanku ya, bukan aku doang nih. Aku nggak buka, aku nggak angkat telepon. Temanku yang kanan kiri semuanya yang kena juga. Telepon terus sampai risih kan. Maksud aku tuh itu ya teror juga sih. Teror menurut gitu, aku, ya. karena kan lu telepon orang terus-terusan, iya, lu telepon hubungin orang terus-terusan dan nggak direspon, lu stop gitu loh. Karena orang ini kita kan punya waktu pengen, entar dulu gue mau tenangin diri dulu gitu loh. Dan ini kan masalah aku dan dia. Logikanya, even keluarganya dia pun mau ikut campur, nanti pasti ada saatnya kita ikutin campur di mana nih, dilibatin di hal itu. Karena keluarga aku pun nggak ada yang ikut campur. Dari awal aku nikah, dari dulu, karena ini kan pernikahan ini pilihanku, aku dan dia. Jadi apapun yang terjadi, aku dan dia hadapin dulu. Kalau sudah nggak bisa dihadapin berdua, akan kita libatin keluarga. Tapi kan ini aku masih bisa menghadapinya sendiri nih, ntar dulu gitu. Keluarga aku pun percaya aku bisa, karena keluarga aku tuh benar-benar yang tahu banget aku tuh bagaimana gitu. Even aku yang punya masalah pun, bukan suamiku, keluargaku tahu aku bisa mengatasinya. Tapi dia bilang kalau emang butuh keluarga, pasti ini orang pasti akan telepon. Kalau si Lamalia belum telepon, belum minta bantuan, berarti dia masih bisa sendiri. Belum minta bantuan. Iya kan, kadang-kadang iyalah selama gitu. ini lo udah gak pernah. Aku pengennya keluarga yang senang-senang aja. Pengennya tuh nggak mau yang ngasih nambahin beban keluarga gitu, yang senang-senang aja. Nah, terbalik sama keluarganya dia. Padahal keluarganya dia itu dia tuh nggak berani ngomong sama keluarganya pas ada masalah ini. Aku yang ngomong. Kamu yang ngomongin yang berarti keluarganya tahu dari aku, karena dia nggak berani. Dia nggak berani cerita. Apa tanggapan keluarga ketika itu? Ya pasti shock lah, nangis, shock segala macam. Ini bukan prank kan ya kayak gitu-gitu, karena nggak percaya gitu. Terus kenapa mereka lebih percaya aku? Sebaliknya ada masalah keluarga yang nyampein ke suami tuh harus lewat aku. Mereka nggak berani nyampein langsung ke suami. Jadi dirimu jembatan juga. Iya, karena aku tuh kalau beda ngomong ya. Jadi kalau dia kan logatnya kan kasar ya. Kamu gitu kan. Jadi kayak orang marah. Kalau aku kan ada perjanjian dulu di awal, yang aku mau cerita tapi kamu jangan marah ya, jangan marah sama mama ya, jangan marah sama Kak Nini atau apa gitu. Aku mau cerita nih, janji dulu gitu. Lah, even aku udah ceritain, mereka udah dia nggak bakal marah sama mereka. Jadi cukup dia tahu aja nih, mau nyampein aja. Jadi kalau nggak gitu pasti dia langsung telepon ke keluarganya. Waktu itu pernah kejadian gitu kan. Pasti dia marahin keluarganya. Tapi karena lewat aku dulu, aku ngomong ke dia ada janji-janji di awal dulu, jangan marahin ya. Aku mau cerita tapi syaratnya jangan marahin mama. Ada masalah ini. Jadi kalau seandainya ada masalah-masalah, lo seperti itu ya? Karena memang ngomong bahasa kan beda ya. Sebagai menantu berarti lo cukup dekat dengan dekat banget, lebih dekat sama mama itu lebih dekat sama aku daripada sama anaknya kalau bisa dibilang. Mama itu apapun. Karena aku setiap kemauan mama itu aku nggak pernah nolak. Karena aku pernah punya orang tua yang aku juga nanti bakal tua gitu loh. Jadi keinginan orang tua itu kadang membuat anak itu nggak masuk akal. Tapi buat aku dia berkeinginan seperti itu karena dia ngerasa kayak pengen perhatian aja loh. Dia tuh pengen perhatian aja. Aku mau ikut dong ke Manado. Aku pengen ke sana aja. Kayak dia tuh pengen kumpul sama anaknya. Atau dia juga nggak bakal kerasan. Dia tetap pengen rumahnya mau pulang. Tapi ajak aja sih gitu. Jadi ikutin aja. Kalau aku sih. Terus gimana sekarang hubungan? Renggang lah sekarang. Maksudnya, tapi mama pernah mencoba menghubungi atau dirimu? Terus sebelum ya namanya udah deket gitu ya, udah seperti anak sendiri dan lu ngehubungin terus. Aku sih bukan karena nggak mau berhubungan ya, Mas. Aku tuh bilang, aku kan lagi proses pengajuan gugatan ya. Aku pengennya berhubungan itu di saat akte cerai udah keluar. Dan aku sudah bukan maksud mantan menantunya lah. Jadi aku enak ngomongnya, karena kalau aku itu kenapa? Karena dirimu nggak mau terpengaruh dengan keputusan diri. Jelas, aku takutnya namanya perasaan apalagi orang tua perempuan, Mas. Aku paling nggak bisa. Nanti tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol, dia mama nangis, aku nangis, akhirnya aku bimbang kan, takutnya begitu. Jadi aku tuh tahan dulu, pokoknya nggak mau komunikasi sama keluarga mereka. Tapi apakah memang tidak ada kesempatan lagi untuk hubungan lu? Enggak lah, enggak. Kalau buat kenapa aku setegas ini? Enggak. Walaupun lu tadi udah jawab mungkin ya karena udah ultimatum segala macam, tapi ya kembali lagi gue nanya, maksudnya lu kan harusnya kayak punya rasa. Karena begini, menurut
aku kan yang ngejalanin ya. Kalau bisa dipikir-pikir kalau masalah duit, kan bukan duit aku yang dipakai. Nggak tekan duit. Dia itu sama aku tuh tipenya bisa baik, dia setia, dia baik. Tapi kalau untuk masalah keuangan tuh dia perhitungan sih sama aku. Perhitungan banget, tapi aku nggak pernah memperhitungkan itu loh. Bahkan, dia perhitungan, sorry ya, kalau ada yang lihat keluarganya ataupun kita sendiri lihat, maksudnya gini, dia perhitungan kepada istrinya, tetapi dia untuk hal-hal yang nggak jelas, kasus nggak jelas, dia malah lebih, tapi dia tuh lebih royal sama teman-temannya daripada sama aku dan keluargaku. Keluargaku pun belum pernah ngerasain pemberian dari dia selama 7 tahun ini. Tapi keluargaku kan memang orangnya nggak matre, nggak apa. Justru aku tuh kadang-kadang kalau punya rezeki itu selalu ngasih ke keluarganya dia karena biar dia juga memperlakukan keluargaku seperti itu ya. Gitu, ternyata memang nggak sepeka itu. Tapi aku nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kenapa aku nggak? Karena bisa dibilang keterpurukan ekonomiku itu malah pas udah nikah. Kalau sekarang aku bisa ngomong begitu karena aku suka flashback. Sebelum aku nikah aku bisa beli ini itu, bisa ngumrohin tetanggaku, bisa ngumrohin guru ngajiku, bisa ngumrohin beberapa orang. Tapi setelah nikah nggak ada perbuatan, maksudnya bukan nggak ada perbuatan baik ya, nggak ada sesuatu yang membanggakan buat aku di diriku sendiri ya. Iya, ke tetanggaku, gitu. Mungkin ke keluarga gak ada, bahkan membantu keluargaku aja aku pas-pasan banget. Tapi karena aku dididik dan dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa aja, keluargaku juga nggak pernah nuntut. Karena ada, alhamdulillah. Ya, tapi selama mereka butuh apapun, kalau mereka udah bilang, Dok, ini Dok gini-gini, nah itu berarti udah urgent banget. Dan aku selalu ada. Gitu, mereka tahu aku dan aku tahu keluargaku. Makanya aku bersyukur sih dilahirkan di keluarga yang memang benar-benar dari nol dan yang menghargai satu sama lain. Karena gitu ya. Iya, karena kan kadang kita punya keluarga yang ribet banget gitu loh. Ada banyak kan teman-teman kita artis, tuntutan dari mama. Ini dong, kirimin ini dong. Kayak namanya kita Jakarta banyak duit, apalagi aku istri pimpinan cabang bank. Pasti banyak hal yang mereka tuntut gitu loh. Tapi alhamdulillah nggak ada. Keluargaku nih. Jadi kalau aku mau melanjutkan hubungan, aku mau berat di mananya? Berat di hal apa gitu? Banyak pertimbangan ya seperti itu justru. Aku ya. Aku nggak pernah ngutarain karena kan keuntungan aib, secara ya, keuntungan. Kan, iya benar. Iya, jadi masa aku tiba-tiba di sosmed aku dikasih gaji di suami gini, aku sambil. Ya emang nggak ada, lu nggak ada sama ini. Bahkan ke teman-teman pun nggak pernah cerita. Orang-orang aja taunya aku bahagia-bahagia aja, baik-baik aja ya. Ya emang harus begitu kalau di sosmed. Dengan lu ngejob misalnya ya, lu tetap menunjukkan buat aku sendiri aja, iya. Profesionalisme lu gitu. Nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang harus aku banggain kayak gue beli ini, nggak pernah kan aku kayak gitu, Mos. Nggak pernah, meskipun aku beli apa juga, mau mobil kayak mau apa, orang kan beli AC aja remote-nya dipasang soal begini, AC juga dulu gitu kan, Mos. Beli AC baru gitu. AC loh padahal. Sekarang kan udah hal yang biasa ya, beli kulkas baru apa diposting, beli gelang baru diposting. Aku nggak pernah. Selama ini yang aku posting adalah hari-hariku, teman-temanku. Jadi dari aku punya keseharian aja gitu ya. Keluarga teman-temanku yang sampai udah meninggal ada semua di sosmedku. Tapi di sosmed orang lain belum tentu ada. Sosmed kamu aja ada nggak teman kamu yang 10 tahun yang lalu? Enggak. Aku bukan nggak posting. Orang selalu banyakan kepo. Lo tau nggak? Jadi akhirnya gue sibuk ngejelasin tentang siapanya. Misalnya gue posting nih Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, ataupun happy birthday. Itu siapa? Jadi kadang gini. Gue juga pengen bilang ya buat yang nonton sosmed orang, artis atau siapapun gitu. Kalian itu kayak jangan terlalu kepo dengan apa yang dipostingin. Maksudnya apa yang disajikan udah kalian nikmatin gitu loh. Tapi emang netizen begitu, kadang kita juga punya kepo juga. Jadi akhirnya gue jadi kayak males memposting yang berkaitan dengan orang lain. Karena kan pengen juga nih happy anniversary buat siapa yang orang-orang terdekat kita gitu. Selamat ulang tahun. Jadi akhirnya kayak gue memberikan apa yang mereka butuhkan. Tapi gue memberikan apa yang gue mau mereka, cukup itu yang mereka tahu gitu. Nah, kalau dirimu kan memang berbeda ya, setiap orang berbeda. Dirimu juga memposting keseharian dengan teman-teman gitu, dan orang gimana pun lu ya. Tapi sekarang mau yang gue arsipin, seumur-umur gue punya sosmed dari gue arsipin. Tentang kenangan-kenangan itu. Ya, aku dan dia, terus beberapa hal yang aku arsipin gitu. Aku nggak mau hapus sih, karena itu arsip data nasional ya. Jadi harus dijaga, kapan perlu nih gue munculin gitu. Iya. Tapi menurut lu wanita sekuat apa sih? Aku enggak sih, aku ikutin alurnya aja sih. Aku bukan. Jadi lu juga nggak merasa kuat sebenarnya? Nggak. Kalau aku tuh orangnya nangisan, cengeng. Tapi aku bisa nutupin dengan hal-hal yang kayak apa ya? Aku nggak mau dilihat orang sedih sebenarnya sih, Mas. Ya tapi, jangan sedih makanya. Tapi nggak bisa. Jadi aku tuh bilang
muka aku tuh kayak udah antagonis, jadi kayak nggak pantas gitu loh kalau mau sedih sebenarnya tuh kayak gitu. Cuman ya namanya manusia gitu kan. Untungnya aku tuh tipe orang yang ya udahlah terus gitu. Mau diginiin orang ya udahlah gitu. Itu ya udahlah itu adakah di dalamnya itu kayak bentuk penyesalan atau memang kayak ya aku berpasrah gitu? Sekarang lebih berpasrah. Kalau kemarin nyesel iya, jadi berapa lama, masih emosi kan ya kemarin. Waktu itu berapa lama? 7 tahun. Pernikahan 7 tahun. 8 tahun sama pacaran ya. Itu cukup lama kalau menurut gua, cukup menyimpan banyak kenangan di dalamnya. Mungkin kita juga dulu nikahnya karena buru-buru kali ya, karena sama-sama takut kehilangan. Kehilangan bener juga. Jadi aku yang cuman ngejalanin semuanya itu ya ikutin alur. Tapi lebih alhamdulillah sih masalah ini tuh aku sudah mulai dapat titik terangnya tuh kayak aku lebih dekat sama yang di atas. Aku tuh lebih kayak bukan kita ngomongin masalah nggak apa ya agama atau tapi memang aduh itu ternyata ngadu itu dibanding dengan dua manusia kemarin gitu. Iya gitu Mas. Makanya aku nggak pernah ke kamu juga bercerita apa-apa kan gitu. Karena lebih enak lega gitu loh. Lega kalau udah nggak. Kemarin kan aku memang yang ya namanya soal lagi masih bolong-bolong kayak apa gitu. Jadi sekarang tuh kayak nyesel kalau ketinggalan. Yang lu sesalin justru dari segi itu ya. Iya, mungkin ini teguran juga buat aku ya. Tapi mungkin Tuhan pengen nunjukin juga sesuatu nanti kedepannya buat aku bagaimana gitu. Jadi aku bukan bilang aku sekarang lebih agamis enggak, tapi nyesal kalau kita udah nggak, aduh kelewat duhur atau apa gitu. Kalau dulu kan ya udahlah namanya manusia ya, mau kita di jalan atau apa. Apalagi perempuan kan ribet kan kalau harus segala macam gitu. Terus tapi sekarang lebih ke aduh ada acara jam segini enggak deh, gue nunggu ini dulu meskipun jangan sampai kelewat. Kayak lebih ke sini. Pelajaran apa sih yang paling besar yang bisa lo petik dari sini? Dari semua kejadian dengan lo hubungan rumah tangga yang retak, bahkan udah bukan retak lagi ya, udah pecah. Terus kejadian suami, kejadian lo dengan keluarga. Ya nggak, sebagai manusia tuh kita jangan terlalu mencintai segala sesuatu, sesuatu di luar. Enggak, kita jangan mencintai apapun itu berlebihan. Alhamdulillah aku bukan tipe yang itu sih Mas. Jadi seandainya aku terlalu mencintai dia, sakitnya nggak bakal bisa. Mungkin sampai hari ini pun nyeseknya beda ya. Tapi karena aku selalu dari segi materi pun aku nggak pernah mencintai materiku seperti orang-orang yang sampai nyelamatin barangnya dulu daripada orangnya gitu. Aku bukan tipe yang gitu. Jadi karena menjadi seperti itu sangat enak banget. Aku ngerasain sendiri. Aku kayak pergi dari Manado ke Jakarta nggak apa-apa, bawa koper aja, aku bisa kok nanti di Jakarta aku mau ngapain, di itu urusan nanti. Aku nggak bingungnya, aduh tas remes gue kemana, aduh bingung nyelamatin barang-barang gitu, enggak. Kan ada yang kita kalau kebakaran atau wah sibuk tas apa yang dipikirin malah justru ya karena seperti itu kan manusiawi banget ya. Jadi kalau aku alhamdulillah tipenya yang aku tidak pernah mencintai makhluk apapun itu, aku lebih ke pasrah gitu loh. Jadi kalau memang aku masih bisa hidup, masih bisa bernafas saat ini, aku sudah bersyukur sehat gitu. Alhamdulillah gitu. Iya. Jadi hikmahnya ya mendekatkan diri kita juga gitu kan, dengan masalah ini kita lebih sering mengadu sama yang di atas gitu. Terus kita lebih aku mencintai diri sendiri. Kayak kemarin kan aku bukan nggak mencintai diri sendiri ya. Aku kayak mengabaikan diriku sendiri tapi lebih ke urus ke dia gitu kayak gitu kan. Dia yang bermerek semua aku nggak apa-apa, aku nggak bermerek karena dia ketemu orang-orang berpangkat, orang-orang tinggi. Aku mau ketemu siapa? Paling ibu-ibu ya, yang biasa-biasa aja, kita biasa-biasa. Tapi gitu. Lu kan TikTok dulu sama ibu-ibu itu. Tapi ibu-ibu tuh jadi kayak kehilangan banget kan, Mas. Oh iya, kan lu dekat semuanya. Ya. Jadi hikmah yang terbesar itu ya, yang dapat lu alhamdulillah ambil. Banyak banget. Terus harapan tadi lu udah sampaikan, semoga gue sebagai teman juga mendoakan semoga karirmu kembali melejit, ya sukses terus dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Suruh ini dong buat fans lu, suruh subscribe gue dong. Apa namanya itunya tadi? Namanya 7 Samudra Channel. Jangan lupa buat Lia Lady Lover semuanya. Jangan lupa subscribe. Apa namanya? 7 Samudra. 7 Samudra Entertainment. Wih, 7 Samudra. Ulang. Semoga nanti itu ya Mas, seluas samudra rezekinya ya Mas. Nah, itu dia. Kenapa 7 Samudra Entertainment? Semoga 7 samudra kan, jadi seluas itu. Seluas samudra ya. Dan program kita dari namanya NSI Kreatif, itu nama perusahaannya. Nah di situ ada musik juga, nanti ada 7 samudra musik, kemudian ada ya banyak hal lah. Yang pasti kita bikin film. Semoga kamu juga Mas makin sukses, karena kamu tuh penyanyi seganteng kamu tuh jarang loh Mas.
Nggak gitu nangisnya, Iya, kurang nggak gitu. menjiwai. Jangan lupa buat Lia Ladies Lovers atau Anti Gal Lovers, Riga Lovers, jadi itu fans-fans kita mau. Oke. Jangan lupa subscribe 7 Samudra Entertainment dan juga follow Instagramnya Kamil Zain. Dan juga buat penonton yang mungkin belum follow Lia, nanti Ya. di follow ya, Lia Ladista Official. Oh, Nggak ada official ya, Lia Ladista Real. Nggak ada. Lia Ladista aja, lihat tiga serigala namanya. Makasih banyak udah main-main Ya, mau kesini. sukses selalu. Semoga nggak kapok. Amin. Cuman dikasih minum air putih doang. Nanti kalau udah kurus kesini lagi. Iya, jadi ada perbedaan. Jadi kita harus melihat nih, ketika dia tidak menangis lagi. Makanya gua nggak terlalu mancing nangis karena udah banyak nangis di mana-mana nangis. Udah capek nangis ya, Udah Bos? capek. Jadi saatnya Udah sebagai kamu teman, sakiti pula. saatnya sebagai teman gua mendukung dan gua pengen melihat Lia bahagia. Amin, terima kasih. Thank you Lia. Ketemu lagi. Cheers. Sampai ketemu lagi. Cheers. Wah, jadi muah.